Dalam perayaan Ekaristi pagi ini, bersama-sama kita berdoa, mohon kesehatan mental, spiritual, dan fisik bagi Felicitas Devena DP. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk Eufrasia Mas Sulayan DP. Mohon karunia agar kelancaran kuliah di semester 1 untuk Benedin Niceta DP. Mohon kesehatan lutut otot untuk Elisa DP. Kita berdoa juga semoga Feliciara Novita Soraya Setiawan diterima PPDS rehabilitasi medik di Universitas Diponegoro pada Juni 2025 dan semoga diberikan kelancaran dalam studi. Kita berdoa mohon kesembuhan untuk Ibu Sinulingga, mohon kesehatan, kerukunan, dan kesejahteraan untuk keluarga Rafael. Mohon penetapan pegawai untuk Lina, juga mohon kesehatan perlindungan untuk kita semua. Kita berdoa bagi adik terkasih Sari, semoga Tuhan sembuhkan dan angkat segala sakit kanker, kerukunan seluruh keluarga besar. Kita juga berdoa mohon perlindungan agar Lord Stephen Reynaldo bisa bicara di saat sekarang usianya sudah 10 tahun. Kita berdoa untuk suami ayah kami Robertus Doni Yudono, semoga disembuhkan dari sakit, dipulihkan seperti semula, serta diberikan keteguhan iman. Kita juga berdoa untuk Tiara dan Kathy, semoga diberikan kelancaran studi. Untuk Ibu Eneta Dewi, Bapak Sigit, Ibu Christine diberikan kesehatan, dan juga mohon berkat untuk keluarga Doni Yudono. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Lewat bacaan hari ini, kita diminta untuk mampu menghindari kenajisan. Karena terkadang hidup kita justru yang katanya membenci kenajisan, justru seringkali menghasilkan kenajisan. Maka mari kita hening sejenak menyadari segala kelemahan dan kedosaan kita. Kita mohon ampun supaya kita menjadi pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Semoga kami terbuka terhadap segala kebaikan dan menyingkirkan kejahatan dari hati kami, sehingga sanggup mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, dalam persekutuan dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Refren, pujilah Tuhan hai jiwaku. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka, dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi,
Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pasti kita bersyukur sekali mendengar bacaan Injil hari ini. Karena kalau tidak ada bacaan Injil hari ini, maka kita ini adalah orang-orang najis. Karena dari beberapa hari yang lalu makan babi terus. Tapi ternyata apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Yesus ini membuat kita merefleksikan lebih dalam. Najis tidak najis bukan soal makanan dan minuman, tetapi justru hidup kita. Hidup kita kalau mengeluarkan hal-hal yang jahat, itulah kenajisan. Kita ini kadang-kadang manusia sangat membenci kenajisan, menghindari kenajisan, tapi tanpa sadar hidup kita sendiri menciptakan kenajisan itu lewat hal-hal jahat yang kita keluarkan dari diri kita. Maka hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan perayaan Ekaristi, tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri, Lady of Fatima. Maka kita juga ingin meneladan Bunda Maria, bagaimana hidup itu betul-betul selalu ada dalam kebenaran. Maka dalam refleksi saya lewat hidup Bunda Maria, dan kita juga adalah manusia yang sebenarnya diciptakan serupa dengan Allah, seharusnya mampu juga menghadirkan wajah Allah itu. Dan satu-satunya teladan yang luar biasa adalah Bunda Maria sendiri. Bagaimana supaya hidup ada selalu dalam kebenaran, bahkan kudus dalam kebenaran. Keteladanan Maria itu ditampakkan pertama, Maria hidup sebagai pribadi yang mampu menerima cinta. Tidak semua orang mampu menerima cinta. Bayangkan peristiwa yang dialami oleh Bunda Maria. Dia masih gadis, dia belum bersuami, tapi harus mengandung seorang bayi. Di situ Maria menunjukkan keteladanan bagaimana mampu menerima cinta dari Allah. Dia mengatakan, fiat voluntas tua, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah sungguh hidup kita sampai detik ini selalu berkata demikian kepada Tuhan? Bukankah kita selalu menawar apa yang terjadi dalam diri kita? Kalau kita masih selalu tawar-menawar dengan Tuhan terhadap banyak peristiwa yang terjadi dalam diri kita, berarti kita belum mampu menerima cinta Tuhan. Hal kedua yang diteladankan oleh Bunda Maria, selain menerima cinta Tuhan, dia mampu menghidupi cinta itu. Dalam kehidupannya saat dia sudah berkata, aku ini hamba Tuhan, akhirnya Maria mengandung. Dan banyak misteri terjadi dalam dirinya. Bahkan sampai wafatnya Yesus, dia tetap setia berada di kaki salib. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria ini menunjukkan bahwa ia setelah menerima cinta, dia mampu juga untuk menghidupi cinta. Meskipun kadang-kadang cinta itu tidak selalu menyenangkan. Meskipun kadang-kadang peristiwa-peristiwa hidup yang dialami Maria tidak harus selalu bentuknya sukacita. Banyak peristiwa yang membuat Maria galau, banyak peristiwa yang membuat Maria berduka cita. Banyak peristiwa juga yang membuat Maria heran. Tapi ia menyimpan semuanya dalam hati, menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Bahkan kesetiaan itu ditunjukkan Bunda Maria menemani sengsara Yesus sampai di bawah kaki salib. Bagaimana dengan kita? Kita yang mengaku beriman, kadang-kadang diberi kegagalan sedikit, diberi kesusahan sedikit, diberi kehancuran sedikit, diberi kegagalan, sudah mulai ragu dengan Tuhan, sudah mulai tidak setia, sudah mulai ingin mencari Tuhan yang lain.
kita tidak mampu menghidupi cinta itu. Keteladanan Maria yang terakhir adalah menjadi cinta. Setelah dia mampu menerima cinta, dia mampu menghidupi cinta, hidupnya adalah cinta. Cinta bagi banyak orang, cinta bagi keselamatan. Dia mau mengandung putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk akhirnya menjadi cinta bagi keselamatan. Maka hidup sebagai orang Katolik pun harusnya menjadi cinta. Orang yang menjadi cinta berarti tidak akan pernah mengeluarkan hal jahat dari dirinya. Tidak ada hal jahat keluar dari dalam dirinya, yang artinya tidak ada kenajisan, tidak ada sesuatu yang najis yang kita ciptakan. Saudara-saudariku, semoga dalam pesiaran kita ini kita semakin dimampukan untuk terus meneladan Bunda Maria, pribadi yang tidak lagi menghasilkan kenajisan, artinya kejahatan-kejahatan dalam hidup kita, karena kita sudah mampu meneladan Maria yang menerima cinta, menghidupi cinta, dan menjadi cinta itu sendiri. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau telah memberikan kami rahmat kasih yang luar biasa. Kami boleh merayakan Ekaristi di tempat ini dan boleh juga mendengarkan firman-Mu untuk akhirnya meneladan Bundamu. Semoga Roh-Mu terus mengalir dalam diri kami sehingga akhirnya kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mampu menerima cinta, menghidupi cinta dan menjadi cinta itu sendiri, sehingga tidak ada lagi kenajisan yang kami ciptakan, tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang kami keluarkan dari hati kami. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa bagi suami ayah kami, Robertus Doni Yudono. Semoga Engkau menyembuhkan dari segala sakitnya, memulihkan seperti semula, serta memberikan keteguhan iman. Kami juga berdoa untuk Tiara dan Kathy. Semoga Kau berikan rahmat anugerah-Mu dalam kelancaran studi. Kami juga berdoa untuk Ibu Ineta Dewi, Bapak Sigit, Ibu Christine. Semoga Kau berikan kesehatan. Dan secara khusus kami juga berdoa mohon berkat untuk keluarga Doni Yudono. Marilah kita mohon. Pada kesempatan ini Bapa, melalui Bunda Maria kami juga berdoa mohon permohonan agar Lord Sven Reynaldo bisa bicara. Di saat sekarang usianya sudah 10 tahun, kiranya Engkau merahmatinya sehingga akhirnya ia dapat tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak usia 10 tahun. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa untuk adik terkasih Sari, semoga Engkau menyembuhkan dan mengangkat segala sakitnya, khususnya kanker yang ia deritanya. Kami juga berdoa mohon kerukunan bagi seluruh keluarga besar. Marilah kita mohon. Kami mohon kesembuhan untuk Ibu Sinulingga. Kiranya Engkau menjamahnya, menghadirkan cinta baginya, sehingga dalam keadaan sakit ia tetap mengimani Engkau. Kami juga mohon kesehatan, kerukunan, dan kesejahteraan untuk keluarga Bapak Rafael. Mohon penetapan pegawai untuk Saudari Lina, dan juga mohon kesehatan, perlindungan untuk kita semua. Marilah kita mohon. Bapa, kami berdoa semoga Felicia Ranovita Soraya Setiawan diterima PPDS Rehabilitasi Medik di Universitas Diponegoro pada Juni 2025. Semoga ia sungguh mampu berusaha dengan baik dan akhirnya memperoleh hasil yang terbaik. Dan semoga ia sungguh semakin mendekatkan diri kepadamu. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mohon kesehatan mental, spiritual, dan fisik bagi Felicitas Devana. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk Efrasia Masulayan. Mohon karunia agar lancar kuliah di semester 1 untuk Bernardine Niceta. Juga mohon kesehatan lutut dan juga diabetes untuk Elisa DP.
Marilah kita mohon. Kita hening sejenak bagi intensi kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami lambungkan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah dan kuduskanlah roti dan anggur ini, lambang serah diri kami, agar kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan
oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berbagi damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur telah menerima hidup baru berkat tubuh dan darah Putra-Mu dalam perayaan ini. Semoga kami dengan tulus dan berani mewartakan kabar baik kepada sesama sampai kami masuk dalam kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai.